Nah, teman-teman bisa memulai ya pada tampilan Scratch Junior ini. Di sini ada gambar rumah, ada tanda tanya dan ada gear ya. Nah, di gear ini kita akan klik dan di situ ya kita akan bisa memilih bahasa yang mau kita gunakan di sini ya. Ini ada bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Itali, Belanda dan lain sebagainya ya. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, di sini kita lihat ada quick intro Scratch Junior-nya. Teman-teman bisa melihat videonya bagaimana menggunakan Scratch Junior ini ya secara singkat. Nah, selanjutnya di sini juga ada sampel project. Teman-teman bisa juga melihat dari project yang disediakan. Di sini ada 8 project. Masing-masing teman-teman bisa mengamati bagaimana menggunakan codingnya dalam setiap projectnya ya. Coba kita perhatikan di sini. Ini contoh project yang pertama ya. Project dalam akuarium, bagaimana ikan, kuda laut dan bintang laut bergerak. Kita perhatikan codingnya di sini, coding ikan. Jadi bergerak ke kanan ya, lalu kemudian diulangi lagi terus seperti itu ya, lalu kanan lalu diulangi lagi, kanan balik lagi, kanan balik lagi. Jadi dia seperti bergoyang-goyang seperti ini ya. Contoh project selanjutnya bagaimana menggunakan trigger tombol klik ya pada objeknya. Nah, lihat, perhatikan ya. Jadi kalau objeknya diklik dia akan bersuara. Jadi ada baby, pig, ada horse, kuda dan ada chicken, ayam ya. Perhatikan. Dan juga di sini ada tombol atau ada blok ya sound yang kita dapat merekam suara kita untuk mengisi soundnya. Teman-teman bisa merekam dan kemudian dicentang tombol selesainya. Nah, setelah itu hasil rekamannya bisa digunakan teman-teman untuk mengisi suara dari coding yang mau teman-teman buat. Nah, proyek selanjutnya ini juga kita lihat proyek yang summer ya, bagaimana kucingnya ya berjalan-jalan di berbagai tempat. Nah, tempatnya ini disetting dengan menggunakan 4 background ya. Jadi ada di hutan ya, ada di salju dan kondisi yang lainnya. Dan masih banyak lagi, dan teman-teman bisa coba sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan project sendiri ya, baru, dan kita akan mengklik tombol plusnya untuk membuat project yang baru. Oke, kita masuk, kondisinya seperti ini. Sudah ada gambar kucingnya ya, kucingnya, Scratch Juniornya, lalu bisa kita buat codingnya. Kita lihat gambar kucingnya di sini yang di state putih ya, bisa kita tambahin pula juga di sini untuk objek yang lainnya. Kita ambil misalnya ayam. Kalau oke, selalu kita centang dan kita sudah punya 2 objek. Oke. Nah, kita akan coba mengambil coding bendera hijau, yang ini artinya ketika permainan dimulai ya, tombol start seperti itu. Dan yang kedua ini adalah tombol jika objeknya diklik. Jadi gambarnya di sini ada gambar orang yang diklik ya. Jadi gambar objeknya ditunjuk oleh tangan. Itu tandanya objeknya bisa diklik, lalu kemudian bisa menjalankan programnya.
Nah, selanjutnya di sini adalah coding untuk objeknya jika bersentuhan dengan objek lain ya. Jadi jika bersentuhan dengan kucing, maka kemudian ayamnya akan menjalankan codingnya seperti itu ya. Dan sini yang keempat adalah coding gambar surat. Ini adalah gambar menerima pesan ya. Ini pesannya ada warna-warni, nanti dipilih. Jadi codingnya akan berjalan jika dia menerima pesan yang sesuai. Misalnya kita setting di sini menerima pesan warna orange ya, atau misalnya warna merah. Nah, ini nanti berhubungan dengan coding yang selanjutnya. Di sini coding yang menyiarkan pesannya. Ya, ini selalu berpasangan ya, yang menyiarkan dan yang menerima pesan. Oke, yang menerima pesan kita samakan. Kalau yang menyiarkan warna oranye, berarti yang menerima pesan harus warna oranye, gitu ya. Samanya warnanya harus sama, biar bisa menerima pesannya dengan benar. Oke, sekarang kita coba mempraktekkan menyusun codingnya. Nah, pertama kita gunakan masih bendera hijau untuk di objek ayam. Dan ayamnya juga bisa kita pindahkan posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan gunakan sekelompok coding yang biru ya, atau kelompok coding yang tanda panah, atau kelompok coding motion. Nah, kita pilih yang bergerak ke kanan. Nah, ini nilainya bisa diganti angkanya. Kalau 1 dia berarti 1 langkah, kalau 2 langkah, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang lain ya. Nah, ini kita coba ganti nilainya, misalnya 5. Maka dia akan bergerak 5 langkah, artinya lebih jauh. Nah, seperti itu. Nah, lalu saya ambil lagi blok untuk yang ke kiri, kita samakan 5 langkah, berarti kembali lagi semula ya, ke kanan 5, balik lagi ke kiri 5. Jadi posisi kembali ke posisi semula. Nah, kita coba coding yang lainnya. Ini yang bergerak ke atas, dan ini yang bergerak ke bawah ya. Ya, kalau kita klik berarti ke atas dan ke bawah ya, bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Dan ini untuk bercoding untuk bergerak berputar ke kanan, dan satu lagi berputar ke kiri. Nilainya sama, bisa dirubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kita buat sama-sama 5, berarti berputar ke kanan 5 dan kembali lagi 5 ke arah kiri. Nah, ini kita gabungkan dan kita gabungkan keseluruhan codingnya. Ya, kanan, kiri, atas, bawah, putar kiri, dan putar kanan. Jadi kembali lagi ke posisi semula. Dan ini coding untuk meloncat. Loncat ke atas lalu kembali ke bawah. Nah, itu nilainya sama, bisa diisi, semakin besar loncatannya juga makin tinggi. Oke, teman-teman bisa coba dengan coding-codingnya yang lain ya. Bisa juga mengikuti seperti ini. Ya, silakan di-explore saja codingnya. Dan yang terakhir ini adalah coding untuk kembali ke tempat semula. Nah, ini sama dengan tombol yang di sebelah kiri bendera ya. Nah, saya contoh. Ini saya gerakan ke kanan lalu diklik tombol yang birunya back, maka dia akan kembali ke posisi semula ya. Nah, sekarang saya susun lagi codingnya. Nah, ini codingnya saya bikin berbeda dari yang tadi ya. Lalu kita klik
karena geraknya berpasangan, maka dia akan kembali lagi pada posisi semula ya. Gerak kanan putar kiri, loncat, putar kanan, gerak ke kiri, terus ke atas lalu ke bawah. Jadi kembali lagi seperti semula karena semuanya codingnya berpasangan. Oke teman-teman, demikian pengenalan dasar coding Scratch ya. Kali ini kita belajar menggunakan coding pada blok biru ya, atau kelompok coding motion ya, yang tadi gambarnya gambar panah. Nah demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.